Selamat datang di Gala Premier Ketindihan. Yeps, bukan cuma nonton, berkesempatan nih menghadiri Gala Premier Ketindihan. Yuk, daripada kita penasaran, kita simak yuk preskon dari Gala Premier Ketindihan. Yang disutradarai oleh Dian Sudoprasto dan penulis Udi Lestari akan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 9 Januari 2025. Dan sebelum sama-sama kita menyaksikan film Ketindihan, kita juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dan juga jajaran media partner kita. Dan press conference tetap berada di dalam studio ini. Kita akan ketemu dengan jajaran pemain dan juga jajaran filmmaker dari film Ketindihan. Garap bareng gitu ya, dari personality mereka masing-masing, karakter yang mereka perankan juga ya benar tadi layarnya banyak gitu ya, dan juga emosionalnya juga kan berbeda-beda gitu, ada yang high, ada yang harus bagaimana gitu, dan proses itu semua berjalan sampai ketika production juga ya menyenangkan ya, dan mendeliverinya dengan baik gitu. Itu kan mungkin horor banyak ya dari yang lalu sama tahun ini, tapi mungkin pesan moral yang berbeda. Ya. Ini kan relate banget dengan semua orang hampir mengalami gitu ya. Mungkin yang harus ini apa namanya, kalau ketindihan itu kan ada di bawah alam sadar kita ya. Gitu. Jadi mungkin yang mesti kita benahi bawah alam sadar kita gitu. Jadi menurut aku kayaknya kalau tema ini tuh sangat general, semua orang sering experience it. Jadi kayaknya bakal bisa masuk dengan masyarakat Indonesia, penonton di Indonesia. Jadi kayaknya ya pokoknya lagi jangan lupa baca doa aja sih teman-teman. Silmi yang menjadi pembuka dan dia yang tahu tentang Jin Buno ini gitu dari Aceh. Sedangkan kayak Tania tuh ya nggak percaya akan hal kayak gitu. Kalau untuk ngebangun chemistry-nya sendiri sih, ini pertama kalinya aku kerja sama Haiko, sama Agnes, sama Luana gitu. Cuman emang karena kita sebelumnya ada reading juga, terus juga udah beberapa kali ketemu dan seru sih. Untungnya semua tuh sama-sama saling support, terus juga jadi lebih gampang untuk ngebangun chemistry-nya. Dapat karakter Nurul Akmal itu sangat relatable sama aku juga, karena orangnya manis, orangnya baik hati. Ini gampang ya masuk ke dalam ininya, karakternya ya. Tapi ke belakangnya dia itu sakit hati, teman-teman. Oh. Iya, makanya si Jin ini Buno pergi ke Nurul. Terus ya ada kejadian seperti teman-teman lihat. Tetapi Nurul itu sangat dekat sama Tania, sama teman-teman yang lain juga, karena kita seprofesi. Dan aku berbeda dari Leona. Leona kompetitif banget. Kalau Nurul kompetitif, tapi Nurul masih sayang sama Tania. Makanya dia nggak apa-apa kalau Tania menang atau gimana-gimana, karena dia cinta sama Tania. Yes. Saya ketika pertama kali saya ditawarkan ini oleh Pak Cita, Ibu Nisa dan Mas Suno, oh segitu banyak ratusan suku bangsa di Indonesia dengan segala macam legenda, dengan segala macam suku bangsa, dengan macam-macam cerita horor. Saya lihat, oh ini salah satu, saya sendiri belum pernah dengar Buno itu apa, tapi saya lihatnya, oh ini ada dramanya, ini ada romansnya, ini ada kompetitifnya, tapi kemudian juga ada bagaimana buruknya hubungan komunikasi interpersonal. Institusi paling kecil kan adalah keluarga dengan segala macam luka di dalamnya. Dan juga kebetulan tokoh saya di sini adalah seorang bapak mana sih yang nggak pengen anaknya jadi baik gitu. Jadi baik aja mah gampang, yang susah tuh jadi asik. Jadi bagaimana saya harus mencetak anak saya supaya kamu harus seperti saya, ini seperti saya, tapi ternyata dia juga ada luka di dalam, dia membuat luka di keluarga itu. Jadi buat saya ini sebuah challenge baru, selain ada horornya, cerita horornya, kemudian ada dramaturginya di sini, hubungan antara keluarga yang tidak baik gitu, yang itu kemudian juga itu sangat membantu sekali kalau Mas Uno dalam mengadegankan dan kemudian mengerem, menggasnya
analogi saya seperti itulah. Terima kasih. Syuting sama mereka dan bikin chemistry-nya menurut aku nggak susah karena kita nggak tahu kenapa tuh udah sefrekuensi, jadi kayak build chemistry-nya dengan ngobrol dan main-main bareng doang tuh udah kebangun gitu. Dan aku sekalian cerita karakter aku ya, Iya dong, silakan. peran sebagai Timo ini dia anak yang dari kecil tuh dia udah jadi simbol simbol anak yang nggak bagus dari ibunya karena jadi alasan menuduh bapaknya selingkuh. Jadi Timo ini tumbuh dengan diabaikan sama orang tuanya, walaupun dia itu sebenarnya anak yang manis, terus anak yang baik hati, tapi akhirnya dia tumbuh dengan keberanian karena walaupun diabaikan oleh orang tuanya gitu. Papahnya tuh pengen Tania harus menjadi atlet tenis, sedangkan sebagai anak tuh nggak dilihat. Jadi bapaknya hanya melihat Tania sebagai lo atlet, bukan anak gua. Gitu. Dari mamanya juga nggak dapat attention, cuman deketnya sama Timo ya, dan punya pacar yang toxic juga, jadi she's very lonely sih. So because of that loneliness, itulah kenapa dia berhubungan dengan si Bruno ini. Oke, tepuk tangan. Jangan lupa teman-teman nonton film Ketindihan tanggal 9 Januari di bioskop-bioskop terdekat.